Di dalam satu hadis adalah kita menerangkan bahwa surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini alhamdulillah kita sudah berada di paruh akhir daripada bulan Ramadan 1446 Hijriah, dan alhamdulillah kita masih diberikan sehat dan juga sehat iman, sehingga setelah melaksanakan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, kita masih mau dan mampu untuk duduk sejenak dalam rangka mengikuti majelis taklim dan Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga termasuk yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Amin Allahumma amin. Kalau kemarin kita mengatakan sedih-sedih, rokok itu gak sedih, maka sekarang kita akan kaji yang senang-senang, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Fa'amman mongko alakun sokone siapapun sakulat yang berat. Apa yang berat? Mawazinuhu, timbangan daripada perbuatan baiknya, timbangan daripada amal baiknya, maka fahuwa fi 'ishatin radiyah. Mereka itu adalah inti satu radiyah, hidup di akhirat dalam keadaan senang, dalam keadaan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemarin kita kenal neraka dengan segala siapa calon penghuninya, maka pada kali ini kita kenal ya, nama-nama surga yang disediakan untuk siapa. Yang pertama adalah surga Firdaus, Jannatul Firdaus, di mana Firdaus ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbahan dari emas. Tapi jangan dibayangkan emas seperti emas di dunia ini, karena di surga adalah sudah alam gaib, bukan alam kasar seperti kita ini. Untuk siapa itu?
duduk. Kalau tidak bisa duduk, gangguan duduk dengan berbaring miring. Kalau berbaring miring, itu silakan mampu, maka berbaring tengadah atau apa-apa. Kalau nggak bisa ya dengan kerja raisa ya bukan musyawarahnya diselami lah. Nah itu jadi disediakan oleh orang yang menjaga maksudnya tetap selalu dalam keadaan sholat waktu tersebut. Kemudian yang kedua adalah disediakan kepada orang-orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berpaling pada pekerjaan yang sia-sia, antara lain pekerjaan yang sia-sia itu apa? Ngelamun misalnya. Dan ngelamun itu kan bisa diisi dengan amal soleh. Kalau nggak bisa dengan tenaga ya dengan Allah. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu dan sekalian, kita banyak menyanyikan waktu. Waktu itu kita sia-siakan dalam arti untuk tidak kita manfaatkan berbuat sesuatu yang penting akhirat, maksudnya ibadah. Kalau nunggu itu dengan kita ini sebenarnya apa? Di sini dulu itu apa? Astagfirullahaladzim di dalam hatinya atau di tulisannya. Kalau merokok itu biasanya sendiri, kalau saja sendiri, WhatsApp artinya apa? Tulisannya apa sih? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Napa? Sungguh mati aku jadi bukan salah. Ini tidak cilik-cilik, ini orang tapi nyambung lah begini. Itu lagu tahun itu buang ya kira-kira kita bandir, ini paham. Tapi banyak waktu yang kita sia-siakan. Kita waktu, tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita ini yang harus kita optimalkan. Kemanapun, dimanapun, episode hati kita itu zikrullah, ini kita kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang ketiga itu nanti akan disediakan oleh Allah Jannatul Firdaus. Kemudian yang kedua adalah Jannatul Adn, surga Adn. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bintang putih untuk siapa? Calon penghuninya orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Al-insanu ma'ruf di manusia, kata bahwa manusia itu tempatnya wali, tempatnya salah. Tidak ada sama sekali manusia yang tidak bersalah. Kanjeng Nabi itu pun juga bersalah, andai kata tidak dimaksum, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan itu. Maka Kanjeng Nabi itu tidak pernah bersalah karena dimaksum, dipelihara oleh Allah. Maka sebaik-baiknya orang yang bersalah, kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala segera beristighfar, cilik, dosa gede yang bertambah, dan dengan bukan sesama juga segera mohon maaf. Kemudian orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang berikutnya adalah yang ketiga, surga Naim. Ini diciptakan oleh Allah dari merah putih untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa diciptakan oleh Allah dari zamrud hijau untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kelima adalah Darussalam, diciptakan oleh Allah dari yakut merah. Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, orang-orangnya memperhatikan ayat Al-Quran, mengamalkannya dalam keadaan sehari-hari. Ini monggo ngajinya nebeng, ini cara bermakhluk, ngajinya di Sregeti, mau jadi Quran di Sregeti, dagangan Darul Maqamah, Darul Maqamah, diciptakan oleh Allah SWT dari warna putih. Siapa penghuninya?
Yang ketujuh, surga maqamul amin diciptakan oleh Allah dari emas. Calon penghuninya siapa? Adalah orang yang keimanannya telah mencapai tingkat mustaqim. Yang kedelapan adalah surga putih diciptakan oleh Allah dari wajah merah kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala perkara. Semuanya ini ternyata salah satu syarat bisa masuk surga itu adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Ternyata syaratnya yang dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan beramal saleh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, namanya surga itu adalah rahmat Allah, bukan atas dasar perbuatan kita. Perbuatan kita yang baik itu adalah sebagai syarat. Contoh misalnya, misalnya disimulasi pilih baik-baik, maka besok kalau kenaikan akan saya berikan motor misalnya. Itu kira-kira motor itu belinya anak tersebut apa hadiah dari orang tuanya? Adalah dari orang tuanya. Maka ketika ditanya motor itu bagus dari mana? Saya belikan, tidak berikan pada orang. Di dalam satu hadis adalah kita menerangkan bahwa surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini pernah mendapatkan cerita dari malaikat Jibril, apa itu? Bahwa umatnya Nabi Isa alaihi salam itu ada yang diberikan karunia oleh Allah umur panjang 500 tahun umur. Tapi orang panjang tidak diganti karena Nabi ada itu sudah tahun sebelumnya. Nah, apa itu ceritanya? Pada suatu saat umatnya Nabi Isa alaihissalam ini menyendiri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di puncak gunung. Nah, setelah dia masuk ke situ, itu kemudian Allah memancarkan air yang segini untuk mandi ya. Kemudian yang kedua, karena karunia Allah setiap hari di situ ada lima yang berbuah satu untuk makan. Selama 500 tahun ini orang itu beribadah terus. Begitu batal wudu beribadah sampai makan besok beribadah 500 tahun. Maka ketika nanti dia ditanya oleh Allah, kamu masuk surga itu atas amalmu apa atas kata Allah? Dia menjawab, atas perbuatan saya, karena saya sudah gosong lah kira-kira. Karena saya sudah beribadah selama 500 tahun. Salah. Ayo kita bandingkan. Satu, bisa beribadah dengan baik, dengan tekun, dengan normal itu apa? Syarat utamanya adalah sehat. Siapa yang mau sehat? Dari mana bisa sehat? Adalah karena makan 5. Siapa yang mengumpulkan 5 setiap pagi berbuah satu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kamu tidak makan itu mati, sudah. Berarti bisa beribadah
kemudian bisa berjalan kaki dan sebagainya, bisa melihat naik turun gunung. Apa? Diberi penglihatan mata oleh Allah SWT. Siapa yang memberi mata? Allah. Andai kata tidak bisa melihat, bisakah naik turun? Dan sebenarnya sekalipun beribadah 500 tahun tetap kalah dengan nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tersebut. Maka dari itu yang penting awal diri itu lakoni perintah, peduli cegah. Yang penting kita belajar dengan baik anak tadi dan bisa dapat dengan baik itu sepeda motor. Yang penting kita ini bertakwa kepada Allah, beramal saleh, maka nanti Allah yang akan memberi. Jadi tidak perbandingan kita berapa tahun kita itu sholat sudah ada 40 tahun, belum dan pernah bolong akan jatuh baik kan. Lalu karena itu tidak ada kata lain kecuali dalam surga yang disediakan itu adalah syarat paling utama amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal baik. Asal kita sudah iman dan beramal baik, insyaallah rahmat Allah itu adil, akan diberikan kepada siapapun yang tadi melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga sakwa mawazin timbangannya. Nah, amal yang paling baik, paling banyak timbangannya apa? Amal gampang, yang paling baik adalah kita berkalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu